Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Albert Maidiantoro SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yon Rizal MSI selaku dosen pembahas. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Nur Aisyah, NPM 1713031039. Izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar, Penggunaan Google Classroom, dan Manajemen Waktu terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Prestasi belajar ekonomi yang tinggi, khususnya di SMA Gajah Mada Bandar Lampung, merupakan keinginan semua pihak, baik siswanya sendiri, orang tua, maupun pihak sekolah. Namun, masih banyak permasalahan yang timbul dan dihadapi oleh setiap masing-masing siswa dalam mencapai prestasi belajar yang tinggi. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari internal maupun faktor eksternal. Apabila faktor tersebut dimaksimalkan fungsinya, maka akan dapat meningkatkan prestasi belajar ekonomi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Proses pembelajaran yang dapat menunjang prestasi belajar siswa, salah satunya yaitu kemandirian belajar, penggunaan Google Classroom yang tujuannya adalah agar dapat membantu siswa untuk mencari dan mengetahui apabila terdapat kesulitan dalam pembelajaran, serta manajemen waktu belajar pada siswa yang baik agar tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, ada 4. Yang pertama, apakah ada pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang kedua, apakah ada pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang ketiga, apakah ada pengaruh manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh kemandirian belajar, penggunaan Google Classroom, dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu pada skripsi ini untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar, penggunaan Google Classroom, dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Untuk hipotesis penelitian ada 4. Yang pertama, ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, ada pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, ada pengaruh manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang keempat, ada pengaruh kemandirian belajar, penggunaan Google Classroom, dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Untuk selanjutnya, gambaran umum penelitian. Lokasi untuk penelitian ini yaitu di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Responden dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung dan teknik pengumpulan data menggunakan angket dalam penyebaran kuesioner dan diambil menggunakan Google Formulir. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif verikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Populasi penelitian siswa kelas 10 IPS yang berjumlah 76 siswa. Untuk sampel yaitu teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan menggunakan simple random sampling. Banyaknya sampel yang diambil dalam penelitian yaitu 64 siswa dengan menggunakan rumus Taro-Yamane. Dan untuk teknik pengumpulan data yaitu sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Untuk variabel kemandirian belajar, hasil perhitungan SPSS diperoleh koefisien YX1 sebesar 0,472. Diartikan bahwa besarnya pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi
adalah sebesar 47,2%. Yang selanjutnya untuk variabel penggunaan Google Classroom, hasil perhitungan SPSS diperoleh koefisien YX1 sebesar 0,317. Diartikan bahwa besarnya pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi adalah sebesar 31,7%. Yang selanjutnya untuk variabel manajemen waktu, hasil perhitungan SPSS diperoleh koefisien YX1 sebesar 0,235. Diartikan bahwa besarnya pengaruh manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi sebesar 23,5%. Dan yang terakhir yaitu variabel kemandirian belajar, penggunaan Google Classroom dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui nilai R-square sebesar 0,767 atau 76,7%. Diartikan bahwa prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemandirian belajar, penggunaan Google Classroom, dan manajemen waktu, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS SMA Gadjah Mada Bandar Lampung. Untuk yang kedua, ada pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS SMA Gadjah Mada Bandar Lampung. Yang ketiga, ada pengaruh manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS SMA Gadjah Mada Bandar Lampung. Dan yang terakhir, ada pengaruh kemandirian belajar, penggunaan Google Classroom, dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS SMA Gadjah Mada Bandar Lampung. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.